Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Kevin Izati Fadila, kelas 1B, Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Alat reproduksi bagian dalam atau internal. 1. Ada ovarium. Ovarium disebut indung telur. Ovarium adalah sepasang organ berbentuk oval yang terletak di rongga perut. Ovarium memiliki struktur berbentuk bulatan-bulatan yang disebut folikel. Tiap folikel mengandung sel telur oosit yang berada pada lapisan tepi ovarium. Fungsinya adalah memproduksi telur matang untuk pembuahan dan produksi hormon steroid dalam jumlah besar. 2. Oviduk atau tuba Fallopi. Oviduk merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim atau uterus. Di ujungnya terdapat fimbria yang menyerupai jari-jari untuk menangkap telur yang matang. Oviduk ini berfungsi untuk membawa sperma dan telur ke tempat terjadinya pembuahan, yaitu ampula tuba. 3. Rahim atau uterus. Rahim pada wanita hanya ada satu dan tersusun atas otot yang tebal. Rahim bagian bawah memiliki ukuran yang lebih kecil dan biasa disebut sebagai leher rahim atau serviks. Bagian yang besar dari uterus disebut dengan corpus uteri. Terdapat 3 lapisan utama uterus, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium merupakan lapisan yang akan mengalami penebalan dan pengelupasan apabila tidak ada pembuahan. Fungsi utamanya adalah tempat menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. 4. Vagina. Vagina merupakan alat kelamin wanita yang menghubungkan alat kelamin luar dengan rahim. Vagina terdiri atas otot yang membujur ke arah belakang. Dinding vagina banyak memiliki lipatan meskipun lebih tipis dari rahim. Selain itu, lendir yang dihasilkan dari dindingnya berfungsi mempermudah persalinan. 5. Leher rahim atau serviks. Leher rahim atau serviks adalah organ berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Serviks terdiri dari 2 bagian, yaitu ektoserviks atau dinding luar leher rahim dan endoserviks bagian dalam leher rahim. Serviks memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Perubahan tekstur lendir serviks bertujuan untuk mencegah atau membantu terjadinya kehamilan. Fungsi utama dari organ reproduksi wanita adalah memproduksi sel telur dan tempat pembuahan ovarium. Indung wanita adalah memproduksi sel telur dan tempat pembuahan ovarium. Indung telur menghasilkan sel telur oosit. Sel telur ini akan diangkut menuju tuba Fallopi, yaitu tempat pembuahan dengan sperma. Saat pembuahan berhasil, maka akan pindah ke lapisan rahim yang akan menebal. Apabila tidak terjadi pembuahan, lapisan rahim luruh sebagai menstruasi. Selain organ reproduksi, wanita pun menghasilkan hormon seks yang menjaga siklus reproduksi.
Cara kerja sistem reproduksi wanita tidak dapat berjalan tanpa adanya kelenjar seks atau gonad. Seiring berjalannya waktu, kinerja alat reproduksi wanita akan mencapai titik akhir, yakni saat siklus menstruasi berhenti dan tubuh tidak lagi menghasilkan hormon seks. Kondisi ini disebut dengan menopause. Sistem organ reproduksi wanita bagian luar atau eksternal, mons pubis, adalah jaringan lunak agak menonjol yang ditumbuhi oleh rambut kemaluan yang kasar. Klitoris adalah organ berbentuk silindris dari jaringan epitel dan syaraf yang peka rangsang. Lubang uretral adalah lubang tempat keluarnya urin. Anus merupakan saluran pendek pada ujung rektum dan menjadi jalur keluarnya feses. Labia mayora adalah bagian dari organ reproduksi wanita yang disebut bagian vulva. Bentuknya seperti dua lipatan besar di luar vagina. Panjang labia mayora pada setiap wanita bervariasi, namun umumnya berkisar antara 2-10 cm dan akan tertutup oleh rambut kemaluan setelah memasuki masa pubertas. Labia minora adalah dua buah lipatan membran mukosa yang tidak memiliki rambut dan lemak, tetapi memiliki kelenjar minyak. Selaput darah, yaitu membran tipis yang menutupi lubang misfi. Vestibulum, yaitu rongga kemaluan yang terletak di labia minora dan merupakan muara dari saluran uretra dan lubang misfi. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian video dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.